Dua Syekh Burhanuddin pada abad berbeda, ulama penyebar Islam di Minangkabau. Sebelum nonton, like, subscribe, komen, and share. Selamat datang di Bermain Daerah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridha Allah. Amin ya robbal alamin. Kepada para sahabat yang menonton video ini, terima kasih diucapkan dan berkenan like, subscribe, dan jika dianggap bermanfaat silakan men-share video ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan update video-video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih atas supportnya. Kali ini akan dibahas tentang pertanyaan sahabat pada video tentang makam Syekh Burhanuddin, ulama penyebar Islam di Minangkabau. Jadi sebelumnya saya sempat mengupload video tentang makam Syekh Burhanuddin, ulama penyebar Islam di Minangkabau. Nah, pada video tersebut ada sahabat yang bertanya, yaitu Pak Daud Syah. Pertanyaannya begini, apa hubungan beliau dengan Aceh? Kemudian seorang sahabat juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Daud Syah, yaitu Pak Ramli. Nah, beliau menjawab, guru beliau Syekh Hadul Rauh, ulama Aceh, itulah hubungannya. Nah, mungkin di sini maksudnya Syekh Abdul Rauf ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan nama. Oke, pertanyaan ini sangat menarik sehingga kami kemudian menelusuri beberapa artikel tentang Syekh Burhanuddin. Dan memang beberapa literatur menjelaskan bahwa ada dua Syekh Burhanuddin. Inilah yang kami sampaikan dalam video ini. Sumber kami kutip dari laman langgam.id yang diterbitkan pada 13 April 2021. Penulisannya didasari oleh beberapa referensi yang kuat. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Amin. Sebelumnya mari kita doakan agar para Syekh Burhanuddin dan para ulama yang tersebut dalam video kali ini, para ulama tanah air yang telah menyebarkan Islam, diberikan tempat indah di sisi Allah bersama orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Dua nama Syekh Burhanuddin lekat dalam ingatan warga terkait dengan penyebaran Islam di Minangkabau, Sumatera Barat, dan Riau. Syekh yang pertama, makamnya terdapat di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Riau.
Sementara yang kedua adalah yang bermakam di Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sejumlah buku menegaskan kedua ulama ini merupakan orang yang berbeda bahkan dari abad yang tak sama. Namun, nama kedua ulama tersebut memang sama-sama Syekh Burhanuddin. Karena kesamaan nama itu serta keterbatasan literatur, ada yang kesulitan membedakannya. Bustamam, penulis profil Syekh Burhanuddin dalam riwayat hidup ulama Sumatera Barat dan perjuangannya tahun 2001 menulis Syekh Burhanuddin Kuntu terakhir lebih dahulu. Ia hidup pada abad ke-12 dan 13 Masehi, sementara Syekh Burhanuddin Ulakan hidup pada abad ke-17. Mengutip sejarawan Malaysia Wan Sagfir Abdullah, menurut Bustamam, Syekh Burhanuddin Kuntu wafat pada 1214 Masehi atau 610 Hijriah. Merujuk Mahmud Yunus tahun 1983, Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Sumbar di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menulis tahun wafat yang sama. Kedua sumber itu menyatakan Syekh Burhanuddin I ini datang dari Mekah ke Aceh, kemudian berdakwah berpindah-pindah di sejumlah wilayah Sumbar. Ia kemudian menetap hingga akhir hayat di Kuntu, Kampar yang kini masuk wilayah Riau. Pembawa Islam pertama ke Minangkabau ialah Burhanuddin Al-Kamil yang dikuburkan di Kuntu bertanggal 610 Hijriah atau 1214 Masehi. Ia datang bersama Abdullah Arif dari tanah Arab ke Aceh. Abdullah sendiri tinggal di Aceh, sedangkan Burhanuddin langsung ke Minangkabau. Tokoh yang disebut terakhir inilah yang sampai sekarang lestari dalam ingatan masyarakat Kuntu dengan nama Syekh Burhanuddin sebagai penyebar Islam di wilayah ini, tulis Mahmud Yunus sebagaimana dikutip tim BPCB. Merujuk buku Ketarbiyahan 1984, tim ini menulis Syekh Burhanuddin I berdakwah di Batu Hampar, Sumbar pada 560 sampai 570 Hijriah atau 1141 sampai 1151 Masehi. Kemudian di Kumpulan Sumbar pada 570 sampai 575 Hijriah atau 1151 sampai 1156 Masehi. Kemudian diulakan Padang Pariaman Sumatera Barat pada 575 sampai 590 Hijriah atau 1156 sampai dengan 1171 Masehi. Dan kemudian di Kuntu, Kampar Riau sampai beliau wafat pada 590 sampai 610 Hijriah atau 1171 sampai 1191 Masehi. Karena sama-sama pernah diulakan inilah agaknya kedua Syekh Burhanuddin di kemudian hari semakin sulit dibedakan. Pada saat Syekh Burhanuddin datang, tulis tim BPCB, masyarakat di Kuntu masih menganut agama Hindu-Buddha. Kepribadiannya yang mulia dan metode pendekatannya yang tidak membedakan orang disebut membuat masyarakat tertarik memeluk Islam. Mengutip makalah Irhas A. Samad dalam Sejarah Perkembangan Agama Islam di Sumatera Barat 1, tim menulis Syekh Burhanuddin pertama ini pula yang pertama mengunjungi Pagaruyung dan mengajak keluarga kerajaan dan Basa Ampe Balai untuk masuk Islam. Kelak, pada abad ke-17 tahun 1600-an, Syekh Burhanuddin Ulakan juga berdakwah ke Pagaruyung. Syekh Burhanuddin II atau Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan lahir pada awal abad ke-17.
Berbagai literatur mencatat beragam tahun kelahirannya. Masud Abidin dan kawan-kawan dalam Ensiklopedi Minangkabau 2010 menyebut tahun kelahirannya pada 1021 Hijriah. Sementara menurut Bustamam dan Duski Samad dalam Syekh Burhanuddin Ulakan dan Islamisasi di Minangkabau 2003 menyebut tahun 1026 Hijriah. Saat dikonversi ke tahun Masehi, rentang 1021 sampai 1026 Hijriah tersebut diperkirakan antara tahun 1612 sampai 1617 Masehi atau sekitar awal abad ke-17. Meski sudah ada beberapa ulama yang pernah berdakwah sebelumnya, Bustamam mengklasifikasikan Syekh Burhanuddin Ulakan masih masuk ulama generasi pertama di Minangkabau. Beliau juga tercatat sebagai yang paling awal menyiarkan Islam di Minangkabau lewat pendidikan surau. Buku Ensiklopedi Minangkabau menulis Burhanuddin lahir di Pariangan, Tanah Datar. Ayahnya bernama Pampak dari suku Koto, sementara ibunya Cukwik dari suku Guci. Nama kecil Burhanuddin ialah Kunun, tetapi teman-teman sebayanya memanggilnya Pono, tulis Bustamam. Kehidupan Pono bersama keluarganya serba kekurangan. Hal ini yang kemudian membuat keluarga ini hijrah mencari kehidupan baru ke arah pesisir saat Pono berusia 7 tahun. Keluarga ini sampai di Sintuk dan kemudian diberi sebidang tanah untuk digarap oleh nenek mama setempat. Pindah ke Sintuk Lubu Alung dan belajar agama Islam pertama sekali dengan Tuanku Madinah di Tapakih, Kecamatan Nansabari, tulis Duski Samad. Di Tapakis bermukim seorang ulama bernama Yahyuddin yang dikenal dengan nama Tuanku Madinah. Kepada guru ini Pono mulai mendalami agama Islam lebih kurang 3 tahun. Ia mempelajari ibadah wajib, tauhid, fikih, tafsir, dan sejarah Islam. Sebelum meninggal, Tuanku Madinah meminta Pono melanjutkan pelajaran agama kepada Syekh Abdurrauf Singkil di Aceh. Ketika gurunya meninggal, ia membulatkan tekad berangkat ke Aceh untuk belajar agama kepada Syekh Abdurrauf. Abdurrauf adalah ulama terkemuka di Aceh abad ke-17. Ia pernah menetap di Mekah selama 10 tahun untuk mendalami Islam. Kepadanya lah Pono belajar memperdalam tasawuf dan tarekat Satariyah sebagai jalan mengembangkan agama Islam kepada masyarakat. Setelah di Aceh, ia bukan hanya memperdalam pelajaran agama, tapi juga melewati berbagai ujian berat. Ujian itu sejak dari tirakat, kesetiaan hingga ujian hawa nafsu. Semua mampu dilewati oleh Pono. Setelah 9 tahun mempelajari tarekat, Pono lulus dan mendapat ijazah dari Syekh Abdurrauf Singkil. Sejak itu ia dipanggil dengan sebutan Syekh. Ada yang menyebut ia belajar di Aceh sampai 21 tahun, ada yang menyebut sampai 30 tahun. Ia akhirnya pamit kepada Syekh Abdurrauf untuk pulang kembali ke Minangkabau. Sehingga setelah itu kemudian dikenal dengan panggilan Syekh Burhanuddin. Burhanuddin dilepas dengan upacara khusus oleh Syekh Abdurrauf Singkil. Selain nasihat, Syekh Burhanuddin dibekali kitab serta perahu dengan 9 awak sekaligus pengawal. Menyusuri pantai barat Sumatera dari Aceh ke Pariaman, Syekh Burhanuddin akhirnya sampai di Ulakan. Atas kebaikan kawan lamanya dan izin Raja Ulakan, Syekh Burhanuddin diberi sebidang tanah. Di tanah tersebut, Syekh Burhanuddin mendirikan surau pertama, Surau Gadang, Tanjung Medan. Dari surau itulah Syekh Burhanuddin dengan dibantu oleh teman lamanya Idris Majolelo menyiarkan Islam ke nagari-nagari di sekitarnya yang sebelumnya sudah mengenal Islam tetapi masih jauh dari pengamalannya, tulis Bustamam. Surau menjadi tempat mengaji, belajar Islam, belajar tarekat,
silat, dan kekebalan menurut ajaran tarekat. Murid-murid Syekh semakin banyak. Lembaga pendidikan itu juga mengembangkan solidaritas, gotong royong, dan persaudaraan. Berhasil ke masyarakat, Syekh Burhanuddin melanjutkan dakwah ke Raja Ulakan sambil meminta izin untuk berdakwah lebih luas. Mangkuto Alam yang saat itu menjabat Raja Ulakan menyambut baik Syekh Burhanuddin. Sejak itu muridnya makin banyak, tidak saja dari Ulakan tetapi juga dari Sintuk, Lubuk Alung, Pakandangan, dan daerah Pariaman bagian utara. Murid-murid yang telah menyelesaikan pengajian dan pelajaran di Surau Gadang, Tanjung Medan, kemudian diminta Syekh kembali ke kampung halaman masing-masing. Mereka diminta membuka surau dan pengajian di daerah masing-masing. Dengan cara inilah cabang pengajian Syekh Burhanuddin dan Tarekat Satariyah menyebar ke berbagai pelosok Sumatera Barat. Setelah berdakwah sekitar 21 tahun, Syekh Burhanuddin pulang ke Rahmatullah pada 10 Safar 1111 Hijriah. Tanggal ini saat dikonversikan ke tahun Masehi bertepatan dengan 7 Agustus 1699. Namun sumber lain juga ada yang menyebut ia wafat pada 20 Juni 1704. Terlepas dari itu, selepas kepergian sang ulama generasi pertama, bekas muridnya berziarah ke Ulakan setiap 10 Safar. Ziarah massal ini kemudian dikenal dengan tradisi Basapa dan terus bertahan hingga lebih dari 3 abad sampai kini. Tulisan ini diolah lagi dari tulisan yang pernah diturunkan sebelumnya. Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama generasi pertama penyebar Islam di Minangkabau. Ramadan 2021, ulama Minangkabau. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan semoga kita sebagai generasi bangsa dapat menghargai dan terus mengingat perjuangan para ulama besar tanah air yang telah berjuang dan berjasa menyebarkan Islam di tanah air kita tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.